Halo teman-temanku semuanya dimanapun kalian berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dimudahkan dalam mencari rejeki. Berjumpa lagi dengan channel Ruang Imajinasi, channel yang berisikan tentang konten cerita romantis yang diberi latar belakang berupa video pemandangan alam. Pada kali ini di hari Jumat tanggal 2 Mei tahun 2025. Untuk kisah kali ini adalah lanjutan dari kisah sebelumnya. Jadi saya ingatkan kepada teman-teman untuk membaca cerita sebelumnya agar tahu dan jelas sama alur ceritanya. Setelah Rian mengatakan itu ibunya hanya bisa menurut. Dia kembali ke kamarnya untuk bersiap-siap. Dengan motor metik milik ibunya mereka berangkat ke tempat di mana masyarakat sekitar biasa berobat. Terlihat di kejauhan sebuah rumah dengan pelang putih yang bertuliskan, Bidan Ratih AMD. Cap, motor metik ini berbelok ke rumah itu. Di sana mereka bertemu Pak Harun dan istrinya. Beliau merupakan tetangga sekaligus ketua RT di lingkungan itu. Setelah berbicara sebentar dengan mereka berdua sebelum akhirnya pasien yang ada di dalam keluar, Rian bersama ibunya masuk ke ruang periksa. Ketika di dalam ibunya diminta untuk berbaring di kasur. Sementara Rian menunggu sambil menimbang berat tubuh dan mengukur tinggi badannya. 60 kg berbanding 178 cm. Jauh dari ideal, tapi cukup pas untuk seorang pelajar kelas 11 SMA. Rian tahu dia lebih tinggi dari siswa kebanyakan, tapi tidak pernah mengukurnya dalam 2 tahun ini, dan baru kali ini dia bisa tahu tinggi badannya secara pasti. Saat Rian berbangga diri dengan tinggi badannya, Bu Ratih sudah selesai memeriksa ibunya. Bu Ratih meminta Rian untuk menunggu di luar. Rian melihat ibunya dan dia mengangguk jadi Rian keluar dari ruang periksa. Di luar sudah ada pasien lain yang menunggu. Seorang lansia yang diantar. 2 orang pria. Rian berbasa-basi dengan kedua pria itu dan mereka mengobrol cukup lama. Mereka mengobrol sekitar 5 menit sebelum akhirnya ibunya keluar. Tapi anehnya, bukannya lebih sehat, ibunya malah lebih pucat dari sebelumnya. Ibunya mendahului dan menunggu di motor. Sepanjang jalan mereka hanya diam, tak ada obrolan terjadi. Sampai di rumah pun ibunya langsung membuka pintu dan menghilang ke kamarnya. Rian tidak tahu apa yang terjadi di ruang pasien tadi. Rian hanya bisa memasukkan motor ke dalam rumah dan masuk kamar kembali. Membalas beberapa SMS yang dikirim Fitri kepada sebelum akhirnya tertidur. Pagi harinya, setelah Rian menjemur pakaian, dia melihat ibunya keluar dari kamar mandi sambil menangis. Sebuah benda berwarna pink ada di tangannya. Jika dalam keadaan biasanya, Rian bisa membalas perkataan ibunya. Tapi sekarang adalah keadaan yang luar biasa. Harga dirinya sebagai laki-laki dipermalukan sekarang. Amarah ibunya yang sebelumnya meledak-ledak sekarang telah luntur seiring keinginan yang menguasai mereka berdua. Mereka terdiam ketika mata saling berpandangan. Lalu ibunya tersenyum sebelum akhirnya tertawa puas. Ya, nasi telah menjadi bubur. Walau mereka bingung harus bagaimana untuk menghadapi kehadirannya, tapi bisa saling menyenangkan seperti sekarang akan menjadi hal biasa bagi mereka ke depannya. Siang harinya, setelah 5 kali melakukan dengan ibunya, mereka akhirnya beristirahat. Rian membolos hari ini dan ada beberapa SMS dan panggilan tak terjawab dari Fitri. Rian membalas sekenanya saja dan tentu dia tidak akan segera membalas. Setelah zuhur, jam pelajaran akan lanjut sampai jam 2 siang. Ibunya bermalas-malasan dengan pundak Rian sebagai sandaran kepalanya. Meski terlihat fokus ke TV yang sedang menyala, tak bisa dipungkiri jika dia sesekali melihat ke layar HP Rian. Saat sedang asik bersantai dengan sedikit ledekan yang menyelingi, tiba-tiba HP ibunya berbunyi. Nada deringnya yang khas menghentikan candaan mereka dan ibunya mengangkat telepon itu sambil mengecilkan volume TV. Entah berita duka apa yang ibunya dapat. Tapi samar-samar Rian bisa tahu itu telepon dari Bu Lektini, istri dari Pak Leknya. Pak Lek Setu merupakan adik dari ayah Rian. Dulu saat masih belum punya rumah, mereka tinggal di rumah nenek dan Pak Lek masih bujang waktu itu. Saat Rian masih kecil dia sering diajak jalan-jalan dan dibelikan mainan. Tentu beliau adalah orang yang berjasa di masa kecil Rian. Tanpa bertanya lagi, Rian menyusul ibunya ke kamar mandi. Mereka buru-buru berpakaian sepantasnya dan mengeluarkan motor metik. Rian coba hidupkan, tapi tidak menyala. Karena tak ingin menunggu lama,
Akhirnya terpaksa Rian pakai si jago. Ibunya biasanya enggan dibonceng dengan si jago. Tapi sekarang dia tidak punya pilihan lain. Setelah mengunci semua pintu dan jendela, tentu jemuran tadi pagi tidak lupa diangkat dan dimasukkan ke dalam. Mereka berangkat. Ibunya juga sibuk menelpon ayah Rian supaya ia lekas pulang. Sayangnya ayahnya baru bisa pulang nanti malam karena tidak ada tiket bus siang yang mengarah ke tempat itu. Dia sangat terpukul karena kepergian adiknya yang begitu cepat. Apalagi Pak Lek Setu adalah anak bungsu dari 5 bersaudara di keluarga ayahnya, tapi takdir ingin Pak Lek yang pertama di antara kelimanya untuk menghadap ke Sang Pencipta. Setelah sampai di rumah duka, keadaannya sudah ramai. Beberapa polisi juga terlihat di halaman, bercengkrama dengan warga sekitar. Rian dan ibunya langsung masuk ke dalam. Di sana ibunya langsung menghampiri Bulek Tini yang sedang menangis.
Donadoni, si kembar anak tertua Pak Lek juga terlihat menangis di pelukan ibunya. Sementara Rani, si bungsu tengah digendong oleh kakeknya, Rani sudah tertidur. Rian menghampiri kakeknya dan mengambil Rani. Kakeknya lantas keluar untuk menyapa beberapa tamu. Rian menyusul di belakangnya. Meski keadaan rumah duka sudah ramai, jenazah Pak Lek tidak ada. Usut punya usut, beliau masih di rumah sakit dan sudah dijemput Pak De Derajat sebagai kakak tertuanya. Kedua saudara ayahnya juga sudah datang. Mereka sibuk mengabari sanak keluarga lain dengan HP mereka masing-masing. Di sela-sela keramaian itu, Rian menelpon Fitri. Dia meminta maaf karena tidak bisa menepati janji untuk jalan-jalan malam ini. Dia mengerti keadaan Rian dan tidak mempermasalahkannya. Dia tahu jika kematian tidak ada yang menginginkannya. 1 jam kemudian sebuah ambulan datang. Diikuti mobil SUV milik Pak De Rian. Suasana menjadi lebih haru dengan tangisan menyambut jenazah Pak Lek. Salah seorang perawat rumah sakit ikut di dalam ambulan dan mengatakan jika jenazah hanya perlu disolatkan saja, karena telah dimandikan pihak rumah sakit. Perawat melarang keluarga melihat jenazah, terutama di bagian wajah karena begitu parahnya luka di wajah Pak Lek. Sayang kerabat tetap kekeh untuk melihat dan Rian akhirnya tahu kenapa sang perawat melarang. Ibunya saja sampai berlari ke belakang karena merasa mual. Akhirnya prosesi pemakaman dilanjutkan. Setelahnya diadakan tahlilan seperti adat yang sudah biasa dilakukan. Pada akhirnya setelah jam 9:45 acara selesai. Rian dan ibunya pamit karena rumah mereka kosong dengan lampu yang belum menyala. Kerabat yang masih berkumpul melepas kepergian mereka dengan mengucapkan hati-hati. Akhirnya mereka kembali jalan. Tidak seperti siang hari di mana banyak kendaraan yang berlalu lalang, jalanan di daerah itu relatif sepi di malam hari. Hampir tidak ada kendaraan yang menyalip ataupun berpapasan. Tapi sialnya ketika bertemu kendaraan yang menyalip, itu adalah gerombolan orang jahat. Baik teman-teman, mungkin cukup sampai di sini dulu untuk cuplikan cerita yang bisa saya berikan. Kalau ada salah perkataan maupun penulisan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga teman-teman dapat terhibur dengan cerita yang kali ini saya sajikan dan nantikan kelanjutan ceritanya hanya di lain kesempatan. Saya ucapkan selamat beraktivitas dan terima kasih. Halo teman-temanku semuanya dimanapun kalian berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dimudahkan dalam mencari rezeki.
Berjumpa lagi dengan channel Ruang Imajinasi, channel yang berisikan tentang konten cerita romantis, yang diberi latar belakang berupa video pemandangan alam. Pada kali ini di hari Sabtu tanggal 3 Mei tahun 2025, saya melanjutkan kisah sebelumnya, jadi saya ingatkan kepada teman-teman untuk membaca cerita sebelumnya agar tahu dan jelas sama alur ceritanya. Awalnya Rian masih bisa melawan, tapi ketika datang lagi komplotan mereka, Rian akhirnya dikeroyok. Si jago dan HP-nya dirampas. Beruntung mereka tidak memakai benda berharga lain. Sungguh sial. HP yang baru dibeli sebulan yang lalu harus hilang sekarang. Belum lagi si jago. Sungguh malang nasibnya hari ini. Mereka tidak mungkin pulang berjalan kaki dengan keadaannya sekarang. Entah bisa dikatakan untung atau bukan. Ada gubuk kecil di dekat mereka. Ibunya mengajak Rian beristirahat di sana sambil menunggu kendaraan lewat. Yang bisa dimintai tolong. Gubuk ini, jika dilihat dari letaknya di pinggir jalan, bisa dikata ini harusnya adalah tempat berjualan buah ketika musim duku atau durian. Gubuk semi permanen yang ada biliknya, tempat penjual beristirahat ketika malam, dan malam ini Rian dan ibunya akan beristirahat di sini. Mereka tidak bisa mengabari siapapun karena HP dirampas juga dan memaksakan diri untuk berjalan dengan banyaknya luka di tubuhnya malah akan memperburuk keadaan. Menunggu di sini adalah satu-satunya pilihan saat ini. Udara yang dingin membuat mereka mencari jalan pintas. Awalnya hanya berpeyukan, tapi entah siapa yang memulai. Akhirnya mereka melakukannya juga. Berawal dari mencari kehangatan di tengah dinginnya malam, berakhir dengan indah. Walau masih terasa capek akibat 5 bagian yang mereka lakukan di pagi hari tadi, tapi ini tetap terasa nyaman. Setelah beberapa saat mereka pun akhirnya dapat menyelesaikan tugas itu secara bersamaan. Mereka akhirnya kelelahan dan masih menyempatkan diri untuk berbenah sebelum akhirnya tidur. Di pagi harinya, Rian terbangun oleh sentuhan di pundaknya. Ketika Rian mendapatkan kesadaran sepenuhnya terlihat seorang pria berjaket kulit hitam berdiri di dekat dipan. Rian bisa mengenalinya sebagai Pak D Derajat, kakak dari ayah Rian. Beruntungnya Pak D membawa SUV-nya. Ketika mereka sudah masuk ke dalam mobil, Pak D mulai sibuk menelpon. Dia mengabari jika sudah menemukan Rian dan ibunya. Ibunya juga menjelaskan situasi kepada sanak saudara yang khawatir kepada mereka yang sempat menghilang, terutama ayah Rian. Dia sampai subuh tadi. Saat menelpon ibu nomornya tidak aktif, begitu juga saat menelpon Rian. Akhirnya ayahnya pulang naik ojek. Sampai di rumah pun pintunya terkunci. Dia mencoba menelpon Rian dan ibunya. Namun nihil akhirnya ayahnya menelpon Pak D Rian. Saat menanyakan keberadaan Rian kepada Pak D-nya, jelas dia bingung karena Rian dan ibunya sudah pulang sejak semalam. Bingunglah mereka dan memutuskan mencari mereka berdua. Jika mereka semalam berjalan kaki, akan lebih dekat untuk kembali ke rumah Bulek Tini. Jadi Pak D-nya yang menginap di sana menjadi orang pertama yang menemukan mereka berdua. Rian dan ibunya tidak langsung diantar pulang, tapi mereka mampir ke rumah Bulek. Sampai di sana mereka disambut sanak keluarga yang masih stay di rumah duka. Rian diobati oleh Pak D Derajat dengan P3K yang ada di mobilnya. Ayahnya datang tidak lama setelah itu. Dia bersama Pak Harun. Ketika melihat ibu dia memeluknya. Begitu juga ibu, dia membalas pelukan ayah Rian. Mungkin rasa khawatirnya yang sudah ditahan sejak semalam dia lampiaskan saat berjumpa dengan ayah Rian. Hilang sosok ibu yang biasa tegar saat menghadapi segala masalah. Dia menangis dalam rangkulan ayah Rian. Namun, entah kenapa hati ini merasakan hal lain. Rasanya sesak saat melihat ibunya yang memeluk ayahnya. Erat. Rian bingung dengan apa yang dia rasakan saat ini. Bukannya dia harus senang dengan keluarganya yang harmonis ini. Rian sedang menelpon Fitri dengan HP milik ayahnya. Ditemani guling yang dia rangkul, mereka mengobrol ala remaja yang kasmaran pada umumnya. Awalnya, Fitri terkejut ketika Rian menelpon dengan nomor ayahnya. Rian dikira mantannya yang ingin meneror dirinya karena punya pacar baru. Teleponnya direjek berulang kali sampai akhirnya Rian mengirim SMS.
Setelahnya, baru Fitri mau mengangkat telepon dan senang ketika dia tahu bahwa orang yang ada di balik telepon adalah Rian.
Beranjak dari kasur, aku mengembalikan HP ini ke empunya, yaitu ayahku. Udah nelpon pacarnya, kata ayahku. Dia duduk di meja makan ditemani ibu. Segelas kopi dan sepiring pisang goreng yang masih hangat tersaji di hadapannya. Ku perhatikan ibuku, rambutnya masih basah, sepertinya dia baru keramas. Udah, ya, orangnya malah mau main ke sini. Oh, bagus. Ayah pengen lihat calon mantu ayah. Ayahku malah bersemangat saat tahu Fitri akan kemari. Tapi ibu, sepertinya dia kurang senang. Apaan sih ya? Anak kecil kayak gitu bukannya dibilangin jangan pacaran dulu malah didukung. Sepertinya ibu kurang setuju jika Fitri bertamu ke rumah ini. Biarin aja bu. Siapa tahu abis tamat sekolah mereka langsung nikah. Bapak kan sudah pengen gendong cucu. Balas bapakku berikan gestur. Menggendong bayi. Seandainya dia tahu beberapa bulan lagi cucunya akan lahir dari istrinya. Bagaimana kira-kira perasaannya? Ih, bapak sama anak. Sama aja. Bikin sebel. Ibu beranjak dari tempat duduknya dan pergi menghilang ke dalam kamarnya. Tuh lihat ibumu. Cemburu anaknya diambil anak gadis. Bener tuh. Yah. Ibu denger ya. Kalian ngomong apa? Sepertinya kami berbicara terlalu keras. Assalamualaikum. Suara seorang laki-laki terdengar dari pintu depan. Waalaikumsalam. Oh Teguh. Terdengar ayahku menyambut kedatangan lelaki itu yang ternyata adalah Teguh, sahabat karibku. Om, kapan pulang? Tadi subuh. Adik om meninggal makanya pulang. Innalillahi. Yang tabah ya om. Makasih Gu. Kamu cari Rian kan? Iya om. Itu. Anaknya di kamar. Masuk aja. Lagi bertelur kayaknya. Hahaha. Iya om. Aku dapat mendengar langkah kaki mendekati kamarku. Dan terlihat Teguh berdiri. Di ambang pintu. Bro. Ikut aku yuk. Dia tanpa babi bu langsung mengajakku pergi. Aku toleh dia dan terkejut. Mungkin karena tampangku ini. Assalamualaikum. Tamu kedua datang kali ini suaranya perempuan. Tapi aku sudah tahu siapa itu. Suara lembut itu membuat Teguh mengintip dari ambang pintu kamarku. Ingin tahu apa itu benar-benar Fitri. Tentu aku yang udah hafal suaranya sudah yakin jika itu Fitri. Waalaikumsalam. Cari siapa dek? Ayahku kembali menyambut tamu kali ini. Riannya ada, om. Oh, kamu cari Rian. Berarti kamu calon mantu saya. Maaf om. Ya, masih lama kali. Aku muncul di ruang tamu. Pertama yang terlihat olehku setelah menyapu tirai menepi adalah wajah ayunan manis milik Fitri. Dia tersenyum saat melihatku, tapi hanya sekejap sebelum menutup mulutnya. Mungkin dia terkejut melihat wajahku yang biru-biru ini. Yan aku balik ya? Oh, Fitri. Teguh yang mengikutiku dari belakang terkejut ketika melihat Fitri yang benar-benar datang. Oh, sudah mau pulang Gu? Iya om. Riannya. Enggak bisa diajak main. Iya iyalah. Orang pacarnya dateng buat jenguk. Iya om. Gara-gara pacar Rian dateng. Teguh berjalan menuju pintu. Permisi ya om. Dia pergi dengan senyum penuh makna yang ditujukan kepadaku. Hati-hati Gu. Ayahku memandang kepergian Teguh dan hampir melupakan Fitri yang masih berdiam di hadapannya. Oh Dek Fitri. Duduk aja di sini sama Rian. Ayah mau ke belakang dulu. Bantuin ibu. Om. Jangan om. Panggil saya ayah. Anu. Ayah. Ini ada sedikit buat ayah. Aduh repot-repot. Turut berduka cita ya ayah. Iya. Sama-sama Dek Fitri. Ayah ke belakang dulu ya. Enakin ngobrolnya sama Rian. Ayah langsung menghilang di balik tirai yang memisahkan ruang tamu dengan ruang tengah. Sekarang hanya kami berdua di sini.
Saat Fitri mendorongku, ayah masuk ke ruang tamu. Mata kami bertatapan dan dia sepertinya agak terkejut. Ya ampun Dek Fitri. Fitri yang awalnya tidak menyadari kehadiran ayahku, langsung gelapan. Aduh, saya belum siap kalau harus punya cucu sekarang. Wah, ayah bahaya. Aku bisa melihat wajah Fitri yang semerah udang rebus sekarang. Dia sangat malu. Siapa yang punya cucu sekarang? Ibu menyusul belakang ayah dan pandangannya langsung mengarah sekarang. HMPH, cantik juga pacarmu Yan. Makasih Bu. Jawabku sekenanya. Aku juga takut dimarahi sekarang. Udah Bu, jangan ganggu mereka. Ayo kita ke tempat Tini. Mas Derajat dan yang lain udah nunggu kita. Kata ayah membujuk ibu agar membiarkan kami berdua memiliki ruang privasi. Tapi ibu masih menatap kami berdua tajam. Jangan sampai gini dulu. Aku langsung merinding ketika ibu memperingati seperti itu. Udah, ayo berangkat. Ayah merangkul ibu dan membawanya keluar. Sebelum dia benar-benar pergi, ayah menolehku dan berbisik. Aku bisa mengerti apa yang ayahku katakan dari gerak bibir dan gerak tangannya. Ayah mau punya cucu 2. Tapi telinga ibu yang tepat di sebelah bibir ayah dapat mendengarnya dan menyentil kepala ayah. Aduh, ayah terpekik pelan. Jangan. Sepertinya aku lebih menuruti apa yang ibu katakan daripada mengikuti ide ayahku. Apalagi ibu mengatakannya sambil melotot. Mana sanggup aku melawannya? Motor metik ibu berbunyi dan akhirnya kedua orang tuaku pergi. Menyisakan aku dan Fitri yang kali ini benar-benar ditinggal berduaan. Baik teman-teman, mungkin cukup sampai di sini dulu untuk cuplikan cerita yang bisa saya berikan. Kalau ada salah penulisan maupun perkataan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga teman-teman dapat terhibur dengan cerita yang kali ini saya sajikan dan nantikan kelanjutan ceritanya hanya di lain kesempatan. Saya ucapkan selamat beraktivitas dan terima kasih.